Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita masuk ke materi praktikum pertemuan kedua untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, di sini kita akan belajar tentang edge detection using derivatives. Nah, di sini ini tuh masuknya ke bagian filtering juga. Cuman di sini kita lebih ke ngefilter bagian edge-nya atau garis tepinya. Nah, di sini pengertian dari edge sendiri yaitu garis yang menghubungkan lebih dari dua vertex atau titik. Nah, misalnya gini, contohnya itu kita punya citra daun misalnya di sini. Citra daun bentuknya kayak gini. Nah, bagian depan citra daun itu misalnya, nah itu disebutnya face atau bagian depannya gitu ya. Nah, nanti untuk bagian yang titik daunnya itu disebutnya edge atau tepi. Nah, contohnya gini. Misal Nah, coba kita lihat dulu di sini ada bagian edge atau tepi-tepi daunnya di sini ya. Tepi daun yang membatasi citranya. Terus ada bagian face atau permukaan daunnya. Terus di sini ada vertex. Vertex itu titik-titik yang menghubungkan antar edge. Jadi misalnya ada gambar daun ini. Misalnya gambar daun ini nih, berarti titik-titiknya itu kayak sudut-sudut dari citranya gitu yang dihubungkan sama si edge-nya. Kayak gitu ya. Gambaran dari bentuk edge atau garis tepi citra. Nah, karena ini merupakan materi ini juga masih termasuk ke dalam materi filtering, maka di sini jenisnya terbagi menjadi dua sub gitu ya. Ada filter turunan pertama, ada filter turunan kedua. Untuk turunan pertama itu ada Sobel filter, private filter, channel filter, dan untuk turunan kedua ada Laplacian filter, Laplacian of Gaussian filter. Nah, pertama kita masuk ke Sobel filter. Untuk Sobel filter ini digunakan untuk menemukan tepi horizontal dan vertikal. Tepi horizontal dan vertikal. Jadi kalau misalnya di satu citra ini, tepi kan tadi garis-garis yang ada pada citra ya. Berarti sini untuk tepi vertikalnya itu yang namanya vertikal berarti kan lurus ke atas ya. Berarti di sini garis-garisnya, terus yang horizontal berarti yang garis-garis datarnya gitu pada citra. Nah, untuk codingannya contohnya di sini kita buka. Nah, untuk Sobel filter sendiri, oke, pertama ini Google Colab-nya kita hubungkan dulu ya. Nah, untuk Sobel filter sendiri, karena kita menggunakan data citra, maka kita harus mengimport library OpenCV atau CV2. Terus kita mengimport library CPy sama di image juga. Nah, kita tunggu dulu untuk melakukan inisialisasi codingan. Terus jangan lupa ini dihubungkan dengan Google Drive kita ya. Nah, terus ini ada bagian opening the image atau kita mau membuka image-nya gitu. Nah, di sini ada contoh citra rusuk yang saya taruh di Google Drive. Di Google Drive folder webcom Parija pertemuan 2. Nah, gambar rusuk JPG. Nah, saya taruh citranya itu di dalam folder di Drive. Nah, nanti untuk teman-teman, si lokasi ininya tergantung dari lokasi penyimpanan teman-teman. Penyimpanan dari citranya gitu. Misalnya teman-teman nyimpan citranya di Drive di folder apa gitu. Pasti ini bakal ikutin.
Nah, jadi tergantung teman-teman nyimpen citranya di mana gitu. Nah, kalau saya karena nyimpennya di sini, nanti tinggal diklik aja di sininya, salin jalur kayak kemarin ya. Kalau udah salin jalur, kita copy paste jalurnya di sini. Nah, terus selanjutnya ke converting to grayscale. So, the converting to grayscale ini dia convert citranya ke warna putih abu-abu gitu, hitam putih lah gitu ya, dengan cara memanggil library CP2 atau OpenCP, terus melakukan pemanggilan metode CPT color dan BGR to gray. Oke, pertama kita shift enter dulu buat running programnya. Sama ini juga shift enter. Nah, terus di sini performing Sobel filter, kita menerapkan Sobel filter di image yang kita udah ubah ke grayscale ya. Ini kan kita pakai variabel A, jadi kita taruh variabel di sini sebagai parameter. Dan nanti kita save filternya itu, hasil filternya itu ke dalam library B. Nah, terus nanti si library B itu kita panggil di sini ya, dengan cara menggunakan metode imWrite. Terus ini lokasi kita mau nyimpen di mana gitu. Kita mau nyimpen citra hasil filteringnya itu di mana kayak gitu. Nah, karena di sini kita mau save citranya ini di folder yang saya pakai di sini untuk Google Drive-nya dengan nama Rusuk Sobel atau hasil Sobel filter. Kita save enter juga. Oke, nanti tinggal dicek ininya, hasil dari filtering Sobelnya, Rusuk Sobel. Kita klik 2 kali. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, untuk hasil dari Sobel filter, kita bisa lihat perbedaannya. Ini gambar asli yang di sebelah kiri, gambar asli dari rusuknya. Nah, ini yang sebelah kanan itu hasil dari Sobel filter. Oke. Nah, oke, kita lanjut untuk Sobel filter udah selesai. Kita lanjut ke Chani filter. Untuk Chani filter ini dilakukan dengan pendekatan konvolusi terhadap fungsi matriks, gambar, dan operasi Gaussian. Nah, pertama kita ke kodenya lagi. Sama kayak tadi, untuk Chani filter kita menggunakan foto yang sama atau image yang sama. Terus di sini kita tinggal panggil aja. Nah, bedanya dengan Sobel filter, kan kalau Sobel filter kita harus mengubah si image-nya itu ke dalam grayscale dulu ya. Nah, kalau ini kita tidak harus melakukan grayscale dulu gitu. Jadi kita bisa langsung memanggil library OpenCP2. Terus kita panggil metode Chani untuk Chani filternya. Nah, terus di sini kita tentuin ukuran dari filteringnya. Nah, untuk parameternya sendiri kita menggunakan parameter variabel dari image-nya. Terus kita setting ukuran dari filteringnya berapa. Nah, nanti kita save si citranya itu ke dalam variabel dengan nama variabel B dengan nama citranya itu Rusuk Chani. Dengan memanggil sama kayak tadi ya, memanggil metode imWrite. Terus di sini lokasi dari penyimpanan image yang udah kita filtering seperti itu. Oke, untuk Chani filter cukup simple, kita save enter. Ya, kita lihat bentuknya itu kayak gimana. Kayak bentuknya kayak gini ya. Jadi untuk hasilnya, ini hasil sebelum dilakukan filtering Chani, gambar aslinya, terus ini dilakukan filtering Chani. Jadi di sini tuh dia lebih ke ngefilter bagian tepi dari citranya yang tampak jelas gitu. Oke, di sini ininya tuh
hasil gambarnya itu berupa hitam putih, dan yang putih itu yang cuman tepi-tepinya aja gitu. Beda sama yang Sobel filter. Kalau Sobel filter kayak keseluruhan gitu. Jadi gambarnya tuh kayak lebih tajam aja gitu. Oke, kita lanjut ke Laplacian filter. Laplacian filter ini, maaf ya sebelumnya saya lagi sariawan soalnya. Jadi agak kurang jelas mungkin ngomongnya. Laplacian filter ini dia tuh bakal nampilin tepian dalam segala arah. Jadi citra yang kita mau proses di sini, dia bakal dideteksi tepinya dalam segala arah gitu. Nah, contohnya di sini kita import dulu shape and image. Terus sama kayak tadi kita panggil image-nya, citranya. Terus ini tinggal kita panggil filters Laplace menggunakan library SciPy. Terus di sini kita pakai modenya mode reflect. Terus kita panggil library-nya. Library apa sih? Variable. Nah, setelah kita menggunakan Laplacian Edge filter, kita simpan hasil image filternya itu ke dalam folder drive dengan nama rusuk.laplacian.jpg dengan variabel B. Sebenarnya ini modenya itu bisa kita ubah aja, tinggal dilihat aja gitu si modenya itu nilainya apa aja gitu. Seharusnya bisa sih pakai tanda tanya gitu kalau di Google Colab biasanya kayak gitu sih. Oke, sekarang kita running si painter lagi. Terus ini kita bisa lihat hasil dari filtering Laplacian filter. Rusuk Laplacian filter. Hasilnya seperti ini. Ya, kita lihat perbedaannya. Nah, karena dia itu menampilkan tepi dari berbagai arah, jadi di sini dia tuh menunjukkan hasil tepiannya itu lebih banyak gitu, lebih jelas. Tapi mungkin agak dibedain dari warna backgroundnya gitu. Jadi dia lebih fokus sama citra yang ada tepiannya aja gitu. Nah, misalnya ini kan rusuk-rusuknya. Oke. Kita lanjut ke Laplacian of Gaussian filter. Untuk Laplacian of Gaussian filter ini, dia itu nggak memperhatikan titik horizontal ataupun vertikal ya. Tapi dia itu cukup sensitif sama noise yang terletak pada titik tepian. Noise itu kan di pertemuan sebelumnya udah dijelasin bahwa noise itu misalnya ada satu citra daun gitu misalnya. Nah, ternyata daunnya itu blur gitu. Si gambarnya itu blur, nah itu disebutnya noise. Atau ada gambar lain atau objek lain dalam citra tersebut yang bukan bagian dari daunnya kayak gitu, itu disebutnya noise. Dia bakal sangat sensitif sama si noise itu kalau Laplacian Gaussian filter. Oke. Kita lanjut ke codingannya. Untuk Laplacian Gaussian filter itu sebenarnya sama kayak tadi, urutannya kita import dulu gambarnya, terus kita panggil library filteringnya itu Gaussian Laplace kalau di sini. Nah, bedanya di sini kita tambahin sigma-nya sama dengan 1. Nah, untuk parameter sigma ini mungkin untuk nentuin jumlah filternya ya. Terus untuk saving citranya ke dalam bentuk JPG, PNG. Sebenarnya untuk format penyimpanan citranya itu bisa JPG, bisa PNG juga. Tergantung kita resepnya.
Nanti tinggal kita save di lokasi folder yang kita pilih. Terus nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Sebenarnya ini hasilnya kurang lebih sama ya sama tadi, sama yang Gaussian filter, cuman kalau yang Gaussian filter dia lebih jelas lagi gitu. Tepi-tepi setiap detail citranya itu lebih jelas. Nah, untuk tugas, mungkin itu aja sih penjelasan dari citra filtering dari edge detection. Nah, untuk tugasnya cuma ini doang sih, ngumpulin hasil praktikum teman-teman tadi yang udah dicoba, terus nanti dikumpulin di Google Form. Bentar, Google Formnya belum ada. Ya ada sih di sini. Bentar. Nanti di pertemuan 1 nih, buat laporan tahapan praktikum yang sudah dilakukan dari pertemuan sebelumnya, atau pertemuan 1 yang di kemarin, video kemarin. Dan hari ini, terus buat dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman SS dulu hasil codingan dan hasil citranya. Usahakan pakai citra yang beda ya, jangan rusuk lagi. Di SS, codingannya dan hasilnya seperti apa, dan ditaruh di PDF. Terus nanti di akhir atau di awal PDF-nya dicantumin link Google Colab-nya. Misalnya link Google Colab 1 dia nunjukin yang pertemuan sebelumnya, pertemuan 1. Di link Google Colab 2 dia nunjukin praktikum pada pertemuan hari ini, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi untuk pengumpulan laporan praktikumnya bisa di sini. Dikumpulkan di sini. Deadline minggu depan, nanti tinggal dikumpulin ya. Oke, mungkin itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun nanti tinggal di chat aja ke saya via WA, atau minta buat dijelasin ulang juga nggak apa-apa, secara langsung gitu di Meet, nanti tinggal kita atur aja waktunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.